Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi azhir ala jahri qalbi sultana la ilaha illallah wa haqqiq batini bihatati la ilaha illallah wahfazni Allahumma fi maratibi wujudika bi syuhudika hatta la ushhida ghayra af'alika wa sifatika bi nuri wajhikal haqqi la ilaha illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun saja berada, kembali saya hadir di video saya yang insya Allah akan saya upload di YouTube. Seperti biasa, saya di sini ingin menyampaikan tentang kajian hakikat dan ma'rifat. Sebagaimana komitmen saya, kajian saya tidak lepas daripada kajian tentang hakikat dan ma'rifat. Karena kita bicara tentang hakikat dan ma'rifat adalah bicara tentang inti suatu ilmu di dalam ilmu syariat. Karena apabila kita belajar syariat saja tidak akan menyentuh kepada intinya atau sarifatinya atau makna yang sebenarnya. Karena ibarat buah, syariat itu hanyalah kulit. Ibarat kulitnya saja. Ibarat HP itu hanya casingnya saja. Tidak ada makna, tidak ada arti, hampa. Sebagaimana suatu hadis yang mengatakan asy-syari'atu bila haqiqatin atilatun. Syariat yang diamalkan, tiap-tiap syariat, setiap ilmu syariat yang diamalkan tanpa disertai dengan ilmu hakikat, maka hampalah dia. Tidak ada nilai. Itulah salah satu keterangan yang kita dapatkan di dalam kitab-kitab tentang hakikat dan ma'rifat. Namun apabila kita mengkaji tentang hakikat dan ma'rifat, maka itulah isi daripada suatu buah di dalam kajian tentang ilmu agama Islam. Maka apabila kita mengkaji hakikat dan ma'rifat, maka disitulah kita akan merasakan buahnya suatu ilmu di dalam agama Islam. Kita akan merasakan nikmatnya suatu kenikmatan, seolah-olah kita memakan suatu buah yang sangat nikmat rasanya. Itulah hakikat daripada suatu agama. Apabila kita merasakan suatu kenikmatan, suatu kenyamanan di dalam suatu amalan, maka itulah hakikat buah daripada
ilmu agama Islam yang selama ini kita pelajari dari masa kecil hingga remaja sampai kita dewasa. Dalam agama Islam ada beberapa ilmu yang kita pelajari. Di masa kita kecil dulu kita belajar tentang alif bata. Setelah kita remaja akil balik, kita belajar tentang istinja, tentang junub, tentang belajar tajwid, membaca Al-Quran dengan tartil. Setelah kita dewasa, disitulah kita mulai belajar tentang thariqat, tentang hakikat dan ma'rifat. Dari tangga ke tangga, dari tangga terendah sampai tangga ke teratas, kita lalui di dalam belajar agama Islam. Itulah proses di dalam belajar tentang agama Islam. Tentu kita melalui tangga-tangga, jenjang-jenjang, dasar, pertengahan, dan hingga ke atas, hingga mencapai puncaknya. Puncak di dalam belajar agama Islam ini adalah hakikat dan ma'rifat. Merasakan ma'rifat dan menyentuh kepada hakikatnya yang sebenar-benarnya. Inilah kajian di dalam agama Islam yang harus kita lalui dimanapun kita belajar. Belajar dengan siapapun, dengan orang manapun, dimanapun, sampai kapanpun. Inilah ajaran Islam yang harus kita kaji, yang harus kita pelajari. Dari jenjang terbawah, pertengahan, hingga mencapai jenjang atas, bahkan teratas, hingga mencapai puncak, bahkan melampaui daripada itu. Karena ilmu Allah itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, maka oleh sebab itu janganlah kita merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini, sekarang ini. Apa yang kita miliki, ilmu, tentang amal, apapun yang kita miliki saat ini, sekarang ini, maka janganlah kita merasa puas. Karena ilmu yang dititipkan Allah kepada kita baru sedikit sekali, sangat sedikit. Apalagi kita masih di tahap syariat, sangat sedikit, belum apa-apa. Baru di tingkatan syariat itu belum apa-apa, itu baru kulit, belum mencapai kepada isi yang semestinya kita nikmati. Itu baru kulit, itu baru tingkatan terendah di dalam pelajaran agama Islam. Maka janganlah kita berpuas hati dulu, jangan kita merasa cukup di dalam mengamalkan ilmu syariat. Ikuti jejak para nabi, para rasul, para wali, para aulia, para orang soleh, para kekasih Allah. Bagaimana mereka belajar ilmu dari jenjang terbawah hingga jenjang teratas, hingga mencapai puncak marifat, bahkan melampaui itu. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, mari kita sama-sama mengkaji, mempelajari ilmu agama Islam ini dari syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Kepada Bapak Ibu saudara-saudariku yang masih pemula, yang baru memulai pelajaran tentang agama Islam di kajian thariqat, hakikat, dan ma'rifat, di sini saya ingin memberikan suatu panduan agar supaya Bapak Ibu saudara-saudariku jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk menuntut.
ilmu di dalam agama Islam ini. Karena ilmu agama Islam ini bukan hanya sholat, bukan hanya syahadat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, bukan hanya bacaan-bacaan, bukan hanya sekedar perbuatan ataupun bacaan. Tetapi di dalam agama Islam ini, kajian inti daripada ajaran Islam ini yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, 24 nabi itu mengajarkan tentang hakikat dan ma'rifat atau tauhid pada umumnya. Umumnya adalah tauhid, mengajarkan tentang tauhid atau keesaan, mengesakan Allah. Sehingga kepada Nabi yang ke-25, Nabi kita Muhammad SAW pun mengajarkan tentang inti daripada ajaran agama Islam, yaitu ajaran tauhid. Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal sifat Allah, mengenal asma Allah, dan mengenal af'al Allah yang sebenar-benarnya, di mana kenyataan zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Inilah ajaran inti yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Namun tidak lepas dari itu, tentu ajaran-ajaran agama Islam ini ada tingkatannya. Yang jelas tingkatan dasar secara syariatnya adalah syahadat secara lisan, secara ucapan, kemudian secara gerakan sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Itu baru di dalam jalur hukum syariat fikih, dasar secara hukum lahiriah. Namun secara hukum dasar, secara batin, secara hukum ruhaniyah, yang paling dasar kalau kita mengkaji tentang ruhaniyah adalah tentang kajian tauhid atau esa, bagaimana mengesakan Allah, bagaimana menunggalkan Allah, bagaimana supaya kita itu jangan menyekutukan Allah, supaya kita ini tidak termasuk orang yang syirik, orang yang menduakan zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah. Nah, inilah kajian tauhid di dalam jalur keruhanian. Namun tidak di jalur secara lahiriah, di jalur fikih lahiriah, dasarnya adalah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita belajar tentang sholat, bacaan sholat, gerak-gerik sholat. Kemudian sebelum kita mempelajari tentang sholat itu kita belajar wudhu, bagaimana bacaan wudhu, bagaimana rukun wudhu, dari niat sampai tertibnya bagaimana, itu dipelajari secara dasar di dalam hukum syariat, hukum lahiriah istilahnya itu, hukum fikih. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, hukum fikih itu adalah hukum lahiriah, hukum jasmani, jasad. Ada di dalam kita belajar tentang fikih ini, yang kita kaji, yang kita pelajari itu adalah tentang jasmani, bagaimana bersuci secara jasmani, bagaimana beribadah secara jasmani. Nah, itu yang kita pelajari di dalam hukum fikih. Namun di dalam kajian hakikat dan ma'rifat itu adalah kajian tentang ruhani, tentang batin. Maka yang kita pelajari di dalam hukum hakikat ma'rifat atau hukum batiniyah atau ruhaniyah ini, yang kita kaji adalah tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Bagaimana kita mengetahui tentang keesaan Allah? Maka nanti di situ ada tata cara kaifiat yang diajarkan oleh guru kita, oleh ustadz kita. Ada pelajarannya secara khusus tentang mengenal Allah itu.
tentang mengenal sifat Allah, asma Allah, zat Allah, sifat Allah, af'al Allah itu ada khusus kajiannya. Itulah yang dinamakan kajian hakikat dan ma'rifat. Nah, ini secara kajian hakikat dan ma'rifat ini dipelajari secara hukumnya adalah secara khusus, tidak diajarkan secara terbuka atau secara umum di majelis, secara majelis terbuka. Namun kita mengkaji hakikat ma'rifat ini di dalam kajian khusus, tertutup, terbatas, ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Jadi oleh sebab itu perlu kita bertanya, perlu kita menuntut kepada orang yang ahli, yang sudah pernah mengkaji tentang hakikat dan ma'rifat. Kita tidak akan menemukan tentang kajian hakikat dan ma'rifat ini kalau kita tidak bertanya kepada seseorang atau siapapun yang bisa mengajarkan atau pernah belajar tentang hakikat dan ma'rifat. Beda dengan kajian syariat, hukum lahiriah, dimanapun, kapanpun kita bisa menemukan tentang kajian syariat ini, tentang kajian jasmani, tentang bagaimana bersyahadat, bagaimana berwudu, sholat, puasa, zakat, haji, itu sudah umum, terbuka, bebas. Itu secara hukum istilahnya itu majelis umum, secara terbuka, dipelajari secara terbuka, secara umum, secara bebas. Namun kalau kita Bapak Ibu saudara-saudariku, kalau kita mau mengkaji tentang hakikat ma'rifat, tentang bagaimana mengenal zat, sifat, asma dan af'alnya Allah, itu kajiannya adalah khusus, ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Jadi perlu kita bertanya kepada siapapun. Siapa tahu yang kita tanya itu kebetulan pernah belajar ataupun pernah mengajar, yaitu Bapak Ibu saudari-saudariku ya. Maka justru itulah, janganlah kita berhenti belajar. Maka di dalam satu hadis dikatakan, Talibul ilmi minal mahdi wal lahdi. Rasulullah mengatakan, tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, itu di dalam mengkaji ilmu agama ini Bapak Ibu saudara-saudariku, kita tidak boleh berhenti belajar, menuntut. Walaupun kita sudah pernah menuntut satu ilmu apapun, tambah terus, cari terus ilmu itu. Siapa tahu di akhir, di detik-detik, di masa-masa akhir hayat kita, kalau kita rajin menuntut, di situ kita menemukan ilmu yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menjadikan kita itu sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali secara utuh dunia dan akhirat kita, lahir dan batin kita secara utuh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana para nabi, para rasul, para wali, para aulia, para kekasih Allah itu, mereka itu meninggal dunia, mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh, secara jasmani dan rohani beliau. Mereka itu kembali pulang kepada Allah tanpa ada jasad di dalam kubur. Jasadnya menyatu dengan rohnya, kembali sempurna, kembali kepada Allah. Itulah yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Ruhani kita berasal dari Allah, jasmani kita pun berasal dari Allah. Awal kita dari Allah, akhirnya pun kita dari Allah. Jadi huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu. Jadi apa-apa yang dari Allah, baik itu awal, akhir, zahir dan batin, tentu mereka itu akan kembali kepada Allah. Awalnya, akhirnya, zahirnya, batinnya. Jika awal, akhir, zahir dan batinnya itu berasal dari Allah, kita itu yakin, percaya,
mengimani bahwa awal akhir zahir dan batin kita itu berasal dari Allah, tentu awal akhir zahir dan batin kita harus kembali kepada Allah, pasti kembali kepada Allah, itu mutlak. Namun bagaimana jalannya, apa ilmunya, apa syaratnya, nah itu yang perlu kita pelajari di dalam agama Islam, di kehidupan kita sekarang ini atau sampai kapanpun, mulai saat ini, nanti, dan sampai kapanpun. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, jangan berhenti menuntut ilmu. Sesuai dengan hadis tadi, tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu itu, dan menuntut ilmu itu adalah diwajibkan kepada setiap orang Islam. Tentang ilmu ini banyak sekali hadisnya Bapak Ibu saudara-saudariku. Banyak sekali hadisnya tentang menuntut ilmu ini, saking perlunya, saking saking pentingnya, saking wajibnya tentang menuntut ilmu ini, Bapak Ibu saudara-saudariku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, menuntut ilmu agama Islam ini sangat luas. Sangat luas, sangat dalam, sangat tinggi kalau kita mau mengkaji tentang agama Islam ini. Jadi oleh sebab itulah, walaupun kita ini orang Islam yang sudah merasa berilmu, merasa sudah soleh, merasa sudah alim, jangan pernah tertipu dengan perasaan Anda. Jangan pernah tertipu dengan perasaan kita yang merasa berilmu, merasa soleh, merasa alim, merasa taat, merasa suci. Jangan pernah tertipu dengan perasaan itu Bapak Ibu saudara-saudariku. Karena bisa jadi perasaan itu datang daripada iblis, daripada setan yang mau menggelincirkan kita kepada sifat syirik. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Karena hakikatnya yang suci, yang alim, yang kuat, yang kuasa, itu adalah hakikatnya adalah mutlak milik Allah. Jadi jangan pernah tertipu Bapak Ibu saudara-saudariku dengan perasaan kita yang merasa alim, berilmu, merasa soleh, merasa taat. Jangan pernah tertipu dengan perasaan itu. Jadi iktikad kita adalah kita hanya sebatas melaksanakan atau mengabdi. Kita melaksanakan secara hukum syariatnya adalah mengabdi, menghamba. Secara hukum syariatnya adalah mengabdi, menghamba. Kita iktikadkan dalam hati kita, niat kita, bukan kita, tapi kita niatkan semata-mata kita ini hanya mengabdi. Kita ini diberi kemampuan, semata-mata diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenar-benarnya bukan kemampuan kita. Kita harus iktikadkan begitu di dalam hukum syariat, sehingga nanti muncul dalam hati kita rasa rendah diri, rasa tawadhu. Jadi lemparkanlah jauh-jauh, singkirkanlah jauh-jauh sifat angkuh, sifat sombong, sifat ria, pamer di dalam kita beramal itu Bapak Ibu saudara-saudariku. Merasa suci, merasa udah paling taat, paling soleh, itu hati-hati. Itu adalah tipuan iblis, bisikan iblis dalam hati. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudariku ya dengan tipuan iblis itu, karena iblis itu sangat halus. Bisa-bisa kita itu dijadikan menjadi seorang Islam yang bersifat syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Namun apabila kita ingin menghilangkan itu semua, sifat-sifat amalan syariat itu punya penyakit.
punya penyakit. Namun untuk menghilangkan penyakit-penyakit di dalam amalan syariat itu kita harus belajar hakikat dan ma'rifat. Itulah senjatanya. Kita pelajarilah hakikat dan ma'rifat. Pahami, pelajari hakikat la ilaha illallah. Itulah senjata kita. Karena Allah mengatakan di dalam hadis kudusi, la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni faqad amina min azabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka amanlah ia daripada azabku, baik azab dunia ataupun azab akhirat. Jadi hakikat dan ma'rifat itu adalah la ilaha illallah itu sendiri. Namun bagaimana kita memahami tentang hakikat la ilaha illallah itu, Bapak Ibu saudara-saudariku ya? Pelajari maknanya yang sebenarnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu tafsiran, bukan makna yang sebenarnya, Bapak Ibu saudara-saudariku ya. Itu tafsiran secara hukum syariat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu tafsir, bukan arti yang sebenarnya secara hakikat. Namun bila kita mengartikan secara hakikat, la ilaha illallah, ada 4 suku kata di situ. La ilaha illa Allah. La di mana letaknya, ilaha di mana letaknya, illa di mana letaknya, Allah di mana pula letaknya. Jadi harus paham tentang kandungan, makna, hakikat, kedudukan, martabatnya. Maka perlu kita pelajari sama ahlinya, kepada para ahli hakikat dan ma'rifat yang paham tentang hal ini. Jadi kalau kita sudah paham tentang duduknya di mana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah yang dikatakan tauhid. Kalau orang yang sudah duduk di makam tauhid, berarti orang itu sudah paham, sudah tahu kedudukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Bapak Ibu saudara-saudariku, ini yang perlu saya beri pemahaman kepada Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, supaya jangan merasa bangga, jangan merasa puas dengan amal-amalan syariat hukum lahiriah seperti bersyahadat secara lisan, berwudu secara syariat. Berwudu secara syariat itu kan pakai air, membasuh kedua tangan, membasuh muka, membasuh tangan dari siku sampai telapak tangan, membasuh kepala, mengusap rambut atau kepala, membasuh kaki. Itu secara syariatnya. Hukum istinja secara syariat, bersuci secara hukum syariat, atau mensucikan anggota badan lahiriah jasmaniah. Namun bersuci secara hakikat ma'rifat tidak pakai air ya Bapak Ibu saudara-saudariku, tidak pakai air. Namun ada alat untuk mensucikannya sendiri kalau kita bersuci secara hakikat dan ma'rifat, atau mensucikan rohani kita. Karena jasmani kita bisa kotor, rohani kita juga bisa kotor. Apa penyakit rohani kita itu? Yang bisa mengotori rohani kita itu adalah sifat iri, sifat dengki, sifat dendam, sifat ria, takabur, pamer, sum'ah, ujub, sifat syirik, iri, dengki. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Itu penyakit rohani yang mengotori rohani kita. Namun apa yang bisa mensucikannya? Itu ada khusus yang harus kita pelajari. Kalau kita sudah belajar hakikat dan ma'rifat, nanti di istinja syariatnya bagaimana, istinja tarekatnya bagaimana. Istinja syariat itu istinja
jasmani ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Istinja syariat itu adalah istinja jasmani, mencucinya pakai air. Namun istinja tarekat itu adalah istinja hati, bagaimana mensucikannya. Kemudian ada istinja hakikat, istinja syariat tarekat hakikat. Istinja hakikat itulah istinja ruh, bagaimana mensucikan ruh. Kemudian istinja yang keempat adalah istinja batin. Batin itu apa? Itulah sir. Apa pula alat untuk mensucikannya? Sir. Jadi itu ada pelajarannya semua ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Jadi perlu kita berguru, perlu kita menuntut kepada ahlinya agar supaya kita paham istinja itu. Karena kotoran itu bukan hanya bisa menjangkiti jasmani kita, badan lahir kita, namun kotoran itu bisa juga menjangkiti hati, rohani, batin kita, sir kita, rahasia kita ya Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk mengatasi, untuk bisa keluar dari permasalahan ini, intinya adalah, kesimpulannya adalah kita harus belajar hakikat dan ma'rifat. Inilah satu-satunya jalan ya Bapak Ibu saudara-saudariku untuk mencapai kepada suci. Karena hakikat Allah itu, hakikat suci itu hakikatnya adalah Allah. Tidak ada yang lebih suci, tidak ada yang paling suci di alam semesta ini selain Allah itu sendiri. Maka kita perlu mengkaji siapa itu Allah, di mana itu Allah, seperti apa itu Allah. Inilah yang dinamakan kajian hakikat dan ma'rifat. Mengkaji diri, mengenal hakikat diri, mengetahui rahasia diri. Ya Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin itu sekedar himbauan dari saya untuk saat ini. Ini sudah mau menjelang subuh, sudah pukul hampir jam 4 lah kurang lebih ya. Ini hari Sabtu tanggal 11 ya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, untuk lebih tegasnya, mari saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara-saudariku untuk senantiasa menuntut ilmu. Jangan pernah bosan-bosan menuntut ilmu tentang ilmu agama Islam terutama ya. Karena tentang ilmu agama Islam ini satu-satunya jalan menuju keselamatan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah ilmu agama Islam ini di tingkatan pertama syariat, kemudian tarekat, kemudian hakikat, kemudian ma'rifat. Disitulah kita nanti akan mencapai ihsan. Apabila kita sudah mendapatkan, mempelajari yang 4 tingkat itu, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu, maka disitulah kita akan mencapai ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah menyempurnakan cita rasa, sempurna cita rasa kita, tulus hati kita di dalam menyempurnakan cita rasa serta ketulusan hati, tulus di dalam menerima apapun itu, tulus ikhlas. Kita akan menjadi orang yang tulus ikhlas. Itu maksudnya ihsan. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada syak, wasangka, persangka, tidak ada. Jadi itulah hakikat suci tadi itu Bapak Ibu saudara-saudari. Ihsan itulah hakikat puncaknya suci. Jadi tidak ada apapun, tidak ada suatu aral melintang, tidak ada kendala apapun, tidak ada penyakit lahiriah, batiniah, tidak ada apuan,
Jadi di situ ihsan itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan itu menyempurnakan cita rasa serta ketulusan hati, ikhlas menyempurnakan, menyempurnakan keelokan sesuatu daripada apa yang kita peroleh. Itu maksudnya ihsan ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Jadi apabila kita sudah mencapai makam ihsan itu, berarti kita sudah melewati 4 tingkat syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadi ihsan itu adalah puncak kesucian. Jadi kembali ke asalnya. Jadi itu kita itu kembali kepada aslinya kita. Dari mana asal mulanya alam semesta ini, daripada tiada apa-apa, tidak ada apa-apa, suci. Itu hakikat ihsan tadi, suci. Jadi orang yang sudah mengenal diri itu kembali kepada asal usulnya, yaitu suci. Tidak ada apa-apa tidak ada. Itu hakikat kita sebenarnya. Itulah hakikat tauhid ya Bapak Ibu saudara-saudari. Hakikat tauhid, kembali ke sejati diri, diri sejati kita itu. Jadi jalannya untuk mencapai tauhid, mencapai suci itu adalah belajar tentang hakikat dan ma'rifat kepada para ahlinya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, sekedar itu dulu himbauan dari saya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi kajian kita tentang kajian diri ini. Mungkin beberapa hari baru bisa saya upload video saya ini di YouTube. Insya Allah kapanpun saya upload, insya Allah Bapak Ibu saudara-saudariku simak terus video-video saya di YouTube. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudariku. Jangan pernah bosan-bosan kita belajar agama, terutama tentang agama Islam tentunya, lebih-lebih di dalam ilmu hakikat dan ma'rifat, ilmu tentang tauhid atau ilmu tentang kembali kepada Allah, ilmu tentang berpulang ke rahmatullah. Baiklah, sekedar itu Bapak Ibu saudara-saudariku. Jika ada salah kata mohon maaf, lebih kurangnya usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.